Halo, perkenalkan nama saya Trisya Selderegang dengan NIM 2414201051. Saya dari kelompok 3 kelas A2 semester 1 jurusan Keperawatan, program studi Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Adapun tujuan dari pembuatan proyek video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Pendeta Dr. Yesi Jacob STH MTH. Judul dari proyek ini adalah Etika Kristen tentang Pergaulan Bebas. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas merujuk pada interaksi sosial yang berlangsung tanpa batasan moral atau norma tertentu. Dalam konteks masyarakat modern, pergaulan bebas seringkali ditandai dengan hubungan yang bersifat kasual, di mana individu merasa bebas untuk melakukan tindakan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai etika seperti hubungan seksual di luar pernikahan, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku destruktif lainnya. Fenomena ini sering dipicu oleh tekanan sosial, pengaruh media, dan kurangnya pemahaman akan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut. Ajaran Alkitab tentang pergaulan. Ajaran Kristen memberikan panduan yang jelas mengenai pergaulan dan hubungan antar individu. Beberapa ayat dalam Alkitab seperti 1 Korintus 6 ayat 18 hingga 20 menekankan bahwa pentingnya menjaga kesucian tubuh dan menghormati diri sendiri sebagai bait Roh Kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 3-5 menekankan bahwa Allah menginginkan umatnya untuk hidup dalam kekudusan dan menjauhi perilaku yang dapat merusak diri dan hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, nilai-nilai yang diajarkan oleh Alkitab bertujuan untuk menciptakan hubungan yang sehat, saling menghargai, dan bermakna. Dampak negatif pergaulan bebas. Pergaulan bebas memiliki sejumlah dampak negatif yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Dampak yang pertama adalah dampak emosional. Hubungan yang tidak terikat dapat menyebabkan rasa sakit emosional, seperti kesepian, kecemasan, dan depresi. Individu yang terjebak dalam pergaulan bebas seringkali mengalami konflik internal, kehilangan arah, dan krisis identitas. Dampak kesehatan fisik. Pergaulan bebas meningkatkan risiko terjadinya penyakit menular seksual atau PMS dan kehamilan tidak diinginkan. Ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat membebani sistem kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, kerusakan nilai keluarga. Pergaulan bebas dapat merusak struktur keluarga dan hubungan antar anggota keluarga. Ketidaksetiaan dan komitmen yang lemah dalam hubungan dapat menyebabkan perpecahan dan konflik dalam keluarga. Solusi dari perspektif etika Kristen. Dalam menghadapi permasalahan pergaulan bebas, beberapa solusi dapat diusulkan berdasarkan perspektif etika Kristen. Yang pertama, pendidikan moral. Penting untuk memberikan pendidikan moral yang berlandaskan ajaran Kristen di kalangan generasi muda. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan gereja, sekolah minggu, dan program bimbingan remaja. 2. Pendampingan spiritual. Gereja dan komunitas harus aktif dalam memberikan pendampingan kepada individu, membantu mereka memahami nilai-nilai Kristen dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang dekat antara mentor dan mentee dapat menciptakan lingkungan yang mendukung. 3. Membangun komunitas positif. Menciptakan komunitas yang sehat dan saling mendukung dapat membantu individu menjauh dari pergaulan bebas.
Komunitas yang kuat dapat menjadi tempat bagi individu untuk berbagi pengalaman, belajar dari satu sama lain, dan menemukan dukungan dalam menghadapi tantangan hidup. Peran gereja dan komunitas. Peran gereja dan komunitas dalam mendukung penerapan nilai-nilai etika Kristen terkait pergaulan sangatlah penting, karena mereka memberikan pedoman, dukungan, dan lingkungan yang sehat bagi anggotanya. Berikut adalah beberapa peran utama gereja dan komunitas Kristen dalam konteks ini. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran nilai. Gereja berperan dalam mengajarkan prinsip-prinsip etika Kristen melalui khotbah, kelompok kecil, dan kelas pembelajaran Alkitab. Yang kedua, menjadi teladan hidup. Hal ini memberi contoh nyata tentang bagaimana nilai-nilai etika Kristen diterapkan dalam kehidupan, sehingga bisa menginspirasi orang lain untuk mengikuti nilai-nilai tersebut. Ketiga, komunitas yang mendukung. Persekutuan yang akrab dapat membantu anggota untuk saling menguatkan dan mendukung dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan etika Kristen. 4. Menyediakan alternatif positif dalam pergaulan. Gereja dapat menyediakan berbagai kegiatan atau acara yang mengedepankan nilai-nilai positif seperti kerja bakti, kegiatan amal, dan retreat. 5. Memberikan koreksi dengan kasih. Dalam semangat kasih dan kesabaran, gereja memiliki peran untuk memberikan koreksi terhadap anggota yang mungkin menyimpang dari nilai-nilai etika Kristen dalam pergaulan. Kesimpulannya, pembahasan mengenai etika Kristen dalam menghadapi pergaulan bebas menekankan bahwa ajaran-ajaran iman Kristen mengarahkan individu untuk hidup dalam kasih, tanggung jawab, dan hormat kepada diri sendiri maupun orang lain. Pergaulan bebas yang sering kali mengabaikan nilai-nilai moral dan berpotensi merugikan baik diri sendiri maupun lingkungan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam Alkitab. Sekian dan terima kasih.